Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan mata kuliah perekonomian Indonesia. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang neraca dan data-data makroekonomi. Untuk video ini, sebenarnya ini adalah video yang menjadi pengantar karena nanti masing-masing data makroekonomi dan termasuk neraca ini akan kita bahas secara lebih spesifik pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk satu persatu dari data makroekonomi. Kita mulai dari data yang pertama. Yang kita bahas pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product. Dalam bahasa Indonesia, kita kenal ini dengan sebutan PDB atau Produk Domestik Bruto. PDB ini adalah salah satu indikator penting dalam perekonomian yang ini menjadi sebuah acuan bagaimana sebuah negara itu ekonominya bergerak dalam satu tahun. Nah, PDB atau Produk Domestik Bruto atau dalam bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Product, adalah satu jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, yang merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Jadi dalam satu negara dijumlahkan barang dan jasanya dalam satu periode waktu yang kita biasanya menggunakannya setahun. Nanti akan dilihat berapa totalnya. Nah, GDP atau PDB juga dihitung berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama ada GDP atau PDB atas dasar harga berlaku. Yang kedua ada PDB atas dasar harga konstan. Kalau yang berlaku itu berarti mengabarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Tetapi kalau menggunakan harga konstan berarti menunjukkan nilai tambah yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar. Perbedaannya, kalau pada tahun berlaku, berarti berlaku juga apa yang terjadi dengan perubahan harga, inflasi. Tetapi kalau menggunakan tahun dasar, misalnya kita menggunakan tahun dasar 2010, berarti harga yang hari ini diukur dengan tahun yang berlaku pada tahun 2010. Nah, GDP ini kalau kita lihat bisa diturunkan menjadi beberapa indikator lain. Misalnya Gross National Product atau Produk Nasional Neto, kemudian Net National Product (NNP), ataupun kita bisa hitung itu per kapitanya. Berarti jumlahnya baik GDP, GNP, NNP itu dibagi dengan jumlah penduduk di Indonesia supaya kita melihat berapa hitungan per kapitanya. Kenapa kita harus mengetahui GDP? Karena GDP ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Kalau PDB-nya besar atau GDP-nya besar, berarti sumber daya ekonominya juga besar. Kalau GDP-nya kecil, ya begitu juga ekonominya kecil. Kalau kita mengetahui GDP atas harga berlaku, berarti menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh produk dalam satu negara. Kalau GDP harga konstan, menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sektor dari tahun ke tahun. Dan nanti kita akan lihat GDP ini, statistiknya juga digunakan untuk menghitung berapa pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dan manfaat-manfaat lain yang bisa kita lihat dari statistik GDP. Langsung kita melihat saja ke statistik GDP. Jadi kalau kita melihat statistik GDP, sebenarnya tren Indonesia ini memiliki pertumbuhan GDP yang cukup stabil.
kalau kita melihat data dari tahun 2010 sampai dengan 2019, tren pertumbuhan GDP kita itu cukup baik. Pertama di tahun 2010 misalnya GDP kita 6.868 triliun. Nah, kontraksi ataupun perubahan dari GDP ini baru terlihat tahun 2020, di mana kita tahu bahwa di tahun 2020 ini dimulai merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, menyebabkan GDP kita turun. Nah, jadi ini juga nanti dihitungannya menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berkontraksi. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya kita tumbuh, di tahun 2020 justru kita turun. Bagaimana tahun ini di 2021? Kita belum tahu apakah dampak pandemi yang setahun melanda Indonesia ini, sekarang bulan Maret tahun lalu juga corona sudah masuk ke Indonesia, dan kita akan melihat di akhir tahun ini tren pertumbuhan GDP kita itu sudah membaik, berarti kembali ke track awal atau masih menurun. Kita lihat di tahun 2020 GDP kita 15.435 triliun. Nah, ini juga bisa kita refleksikan dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat titik awalnya saya ambil dari tahun 1998, di mana pertumbuhan ekonomi kita minus sangat jatuh sekali. 1999 ekonomi kita bisa recovery, tapi kita juga berfluktuasi. Nah, dari tahun 2016 statistik yang tadi saya tampilkan memperlihatkan pertumbuhan ekonomi kita stabil di angka 5%. Nah, 2019 masih 5%, di 2020 jatuh ke minus 2%. Nah, kejatuhan atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya juga pernah terjadi tahun 2001, kemudian juga terjadi tahun 2006, terjadi juga tahun 2008. Nah, biasanya kalau pertumbuhannya turun dari tahun sebelumnya, kita bisa lihat berarti ada beberapa hal yang terjadi. Misalnya tahun 2005 ke 2006 itu ada terjadi kenaikan BBM, kemudian tahun 2008-2009 juga terjadi krisis finansial global yang menyebabkan GDP kita itu turun ataupun pertumbuhan ekonomi kita turun. Nah, indikator lain yang bisa menjadi acuan dalam melihat ekonomi sebuah negara adalah inflasi. Yang tadi GDP, saya tidak akan membahas lebih lanjut bagaimana cara menghitung GDP, perbedaan GDP dengan GNP, NNP, dan lain sebagainya, karena itu bagian dari apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah ekonomi makro. Jadi kita akan melihat secara spesifik di Indonesia saja. Nah, indikator kedua adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode waktu tertentu. Nanti ada lawannya yang kita sebut dengan deflasi. Nah, inflasi ini bukan berarti saat ini misalnya Anda punya pencinta tanaman hias, ada tanaman yang kita sebut janda bolong, harganya naik sangat tinggi, kemudian menyebabkan inflasinya juga tinggi. Tidak seperti itu. Karena nanti inflasi itu dia punya variasi keseluruhan barang dan jasa. Jadi bukan satu atau dua barang saja. Di Indonesia, tadi GDP juga sama, inflasi dihitung oleh BPS, Badan Pusat Statistik, yang nanti menjadi tugas Anda untuk melihat berbagai data. Karena BPS ini punya data yang banyak sekali dan bagus sekali data. Bagaimana BPS menghitung inflasi ini menggunakan Classification of Individual Consumption by Purpose atau COICUP atau Consumer Price Index atau indeks harga konsumen dalam bahasa Indonesia. Ini ada beberapa kategori barang dan jasa yang dicari. Misalnya yang pertama mereka mencari
harga barang dan jasa dari sebuah makanan, kemudian makanan olahan, kemudian rumah, baik itu harga maupun sewanya, dan pakaian dan lain sebagainya. Dihitung itu setiap bulan dengan periode waktu yang berbeda-beda, ada yang dihitung mingguan, ada yang dihitung 2 mingguan, ada yang dihitung eh, 1 bulanan, tergantung kepada indeks ataupun susunan harga yang disusun oleh BPS. Nah, selain menyusun berdasarkan consumer price index atau indeks harga konsumen, inflasi juga dia menghitung dari beberapa komponen. Yang pertama komponen inti inflasi dan bukan komponen inti inflasi. Kalau komponen inti inflasi itu berarti yang komponen-komponen yang pergerakan inflasinya itu atau merupakan fundamental ekonomi. Misalnya interaksi supply demand, supply permintaan dan penawaran, kemudian kondisi luar negeri yang berpengaruh, misalnya nilai tukar dan sebagainya, atau komponen bukan inflasi inti, di mana terjadi misalnya perubahan harga makanan atau perubahan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, administered price. Nah, lebih jelasnya kita akan bisa lihat dari tabel berikut. Nah, ini. Inflasi inti yang berwarna biru, kemudian inflasi non inti yang berwarna merah. Jadi inflasi inti ini kita bisa melihat konsumsi, ekspor, impor, investasi, produksi. Dia akan menuju permintaan, penawaran dan sebagainya. Tapi ada inflasi non inti yang kemudian berwarna merah, yang dia sebenarnya berpengaruh juga besar. Bisa terjadi supply shock, misalnya gagal panen atau bencana alam yang menyebabkan suplai makanan itu berkurang, atau hal-hal yang dia ditetapkan oleh pemerintah harganya, seperti harga BBM yang paling berpengaruh, terutama periode-periode sebelum hari ini, di mana harga BBM ditetapkan hanya ada satu alternatif, premium, kemudian belum ada Pertalite dan Pertamax. Perubahan harga premium dan solar tentunya akan berpengaruh besar terhadap inflasi yang menaikkan indeks harga konsumen dari komponen inflasi non inti. Nah, inflasi sendiri meskipun dihitung BPS sebenarnya dia menjadi gambaran dari stabilitas ekonomi dan stabilitas uang. Karena nanti kita akan bersinggungan dengan Bank Indonesia. Jadi inflasi ini adalah merupakan gambaran dari stabilitas nilai uang internal. Jadi rupiah itu dia punya dua gambaran stabilitas. Stabilitas harga rupiah itu internal yang tergambar dari inflasi dan eksternal yang tergambar dari nilai tukar. Nah, inflasi ini yang kita bicarakan dari tadi ini adalah memperlihatkan stabilitas nilai tukar rupiah dari sisi internal. Jadi bagaimana rupiah bisa membeli barang dan jasa di dalam negeri. Nanti kalau luar negeri bagaimana rupiah ditukar dengan mata uang asing. Nah, Bank Indonesia saat ini adalah lembaga yang sangat berkepentingan dengan inflasi. Karena satu-satunya tujuan Bank Indonesia adalah yang tabel tadi, atau ya yang tabel tadi, di mana Bank Indonesia itu hanya punya satu tujuan, untuk menjaga nilai rupiah, nilai internalnya dan nilai eksternal. Dalam hal nilai internal, Bank Indonesia punya target inflasi, di mana inflasi yang terjadi di Indonesia harus sesuai yang ditetapkan oleh target di awal.
Berbagai kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia itu mengupayakan supaya inflasi itu tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, tapi sesuai target. Jadi kita misalnya punya target tahun ini inflasi 3% plus minus 1. Berarti inflasi itu dijaga di antara 2 sampai 4. Tidak lebih rendah dari 2 ataupun tidak lebih tinggi dari 4. Nah, ini grafiknya misalnya. Kita lihat bahwa garis merah itu adalah range ataupun target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu dianggap dia sukses kalau dia bisa menjaga inflasi berada pada kisaran garis yang berwarna merah. Tentu inflasi yang terlalu tinggi akan tidak baik bagi ekonomi karena dia akan berpengaruh terhadap tadi yang di awal PDB atau GDP dan pertumbuhan ekonomi dan berbagai indikator-indikator lain. Ataupun inflasi yang terlalu rendah, dia akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Karena inflasi ini bisa merangsang kenaikan harga yang menyebabkan orang berminat untuk berusaha. Nah, misalnya inflasi yang tinggi itu terjadi tahun 2015 di atas 15%. 2005 di atas 15%. Ini saat itu terjadi kenaikan harga BBM. Kemudian di tahun 2008 inflasi kita juga cukup tinggi di atas 10%. Nah, pasca 2008 relatif sebenarnya inflasi kita bisa terjaga. Gejolak itu terjadi 2010 lebih sedikit, 2013, 2014, tapi 2015-nya sudah membaik. Nah, inflasi kita di tahun 2020 ini adalah 1,68%. 2020 kemarin maksudnya. Sehingga sebenarnya inflasi itu di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi setiap tahun pemerintah membuat target. Targetnya adalah yang tabel target, kemudian inflasi yang terjadi adalah tabel inflasi. Yang tadi grafiknya sudah kita perlihatkan. Jadi semakin dia mencapai rank target itu berarti semakin baik sebuah target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Bagaimana inflasi kita di beberapa bulan ke belakang? Sebenarnya tahun 2020 ini meskipun tadi GDP kita turun, pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi dari segi inflasi kita rendah. Bahkan di bawah target yang ditetapkan. Jadi target yang ditetapkan itu adalah 3 plus minus 1, berarti antara 2 sampai 4, tapi inflasi yang terjadi adalah 1,68. Termasuk sekarang di tahun 2021 bulan Februari, inflasi kita masih 1,3%. Jadi masih jauh di bawah target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi targetnya yang berwarna merah ini, kemudian inflasinya adalah tabel batang yang berwarna biru. Jadi relatif tidak melebihi target yang sudah ada. Indikator yang ketiga yang menjadi perhatian kita adalah indikator APBN atau government budget. Government budget itu adalah rancangan dari pemerintah akan penerimaan dan pengeluarannya dalam satu periode waktu. Nah, biasanya setahun. APBN itu ditetapkan untuk satu jangka waktu, misalnya tahun 2021, disusun tahun 2020, memperlihatkan bagaimana rencana pemerintah untuk mendapatkan uang dan membelanjakannya. Kita lihat APBN tahun 2021. Jadi target pemerintah itu yang pertama penerimaannya adalah 1.776,4 triliun rupiah, tapi pengeluarannya 2.747,5 triliun rupiah. Tentu ada perbedaan yang signifikan sama dengan tahun 2020, di mana penerimaan kita tidak naik, bahkan cenderung turun, tetapi pengeluaran kita naik. Nah, kemudian kita mendapatkan dana itu dari financing, dari pembiayaan. Untuk tahun 2021, pemerintah menargetkan pembiayaan kita adalah 971 triliun. Ini dari hasil berbagai macam hutang lah.
Rincian lebih banyaknya itu di sini kita lihat adalah bahwa penerimaan kita hanya dari pajak yang paling besar 1.481 triliun, dan non-pajak itu termasuk BLU, Badan Layanan Umum, dan hibah yang masih kecil juga. Jadi kita masih sangat bergantung dengan pajak. Sebagai penambah dari penerimaan yang kurang itu, kita mengajukan pinjaman utang 1.142 triliun, angka yang sangat besar sekali, 1.000 triliun. Hampir setengah dari pengeluaran kita dibiayai dari utang. Pengeluaran kita milik pemerintah pusat 1.951 triliun, dan dana yang ditransfer ke daerah, baik bentuk dana desa, DAU, DAK, kemudian dana bagi hasil, kurang lebih jumlahnya 796 triliun rupiah. Ini target atau APBN 2021 yang berarti dia dibelanjakan hari ini secara berangsur-angsur sampai dengan akhir tahun bulan Desember. Nah, kenapa pengeluaran kita sangat banyak? Karena kita mengeluarkan atau meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, di mana kita memberikan atau membelanjakan uang dalam jumlah besar untuk beberapa sektor yang kita anggap terdampak COVID. Misalnya kita mengeluarkan biaya untuk kesehatan 25 triliun, untuk perlindungan sosial 110 triliun, untuk UMKM 48,8 triliun, untuk insentif pajak 20 triliun, banyak lagi. Ini rinciannya akan sangat banyak. Ini yang kita terima dalam bentuk vaksinasi, kemudian yang kita terima dalam bentuk bantuan presiden, bantuan UMKM, kemudian subsidi listrik. Uang yang besar itu yang kita dapatkan dari utang, debt tadi. Nah, kalau kita melihatnya tidak hanya tahun 2020, kita melihatnya beberapa tahun ke belakang, government budget atau APBN ini selalu dikaitkan dengan GDP, data yang awal kita bahas. Di mana GDP kita, APBN kita akan dibandingkan dengan GDP. Seberapa banyak pengeluaran APBN dibandingkan dengan GDP. Tahun 2020 seperti yang kita singgung tadi, pengeluaran kita meningkat tajam. Di mana di statistik yang saya tampilkan warna biru ini menggambarkan utang pemerintah dibandingkan dengan GDP. Total utang ya. Tahun 2019 utang kita terhadap GDP hanya 30,5%. Tahun 2020 utang kita melonjak drastis menjadi 38,5%. Tahun 2021 statistiknya belum keluar, utang kita mungkin sudah di atas 40%, 50%. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan itu terus-menerus dan recovery-nya ini masih lama, utang kita akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Nah, indikator yang penting lain bagi sebuah negara adalah perdagangan internasional. Karena ini menggambarkan interaksi dari negara ke negara lain. Perdagangan internasional berarti pertukaran barang dan jasa, kemudian permodalan antar negara yang melewati batas teritori. Indonesia dengan Malaysia, Indonesia Singapura, Indonesia Timur Leste, Indonesia Amerika Serikat, dan seterusnya. Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap perdagangan. Kita relatif tidak banyak melakukan pembatasan. Total perdagangan nasional kita terhadap GDP tahun 2019 berdasarkan kajian World Bank itu 37,3%. Total perdagangan dibandingkan GDP. Unggulan kita dalam hal perdagangan ini adalah batu bara dan berbagai turunannya, kemudian sawit, kemudian gas bumi, dan motor, terutama yang besar itu batu bara 2 digit, 11,3%, karena kita punya banyak tambang batu bara di wilayah Kalimantan.
Nah, Indonesia sebenarnya punya banyak sekali perjanjian perdagangan internasional. Di APEC, ASEAN, AFTA, atau ASEAN China Free Trade Area. Dan kita banyak melakukan perjanjian bilateral, kurang lebih ada 21 yang sudah kita tangani untuk pembebasan tarif. Nah, data statistiknya bisa kita lihat di sini, di mana ekspor impor kita, saya ambilnya 2016 sampai 2020. Di 2016 dan 2017 itu ekspor impor kita lebih banyak ekspor dibanding impor. Berarti kita mengalami surplus neraca perdagangan. Ini baik karena nanti berakibat kepada cadangan devisa kita cukup. Tapi di tahun 2012 dan 2019 tren kita itu terbalik defisit. Jadi tahun 2018 kita defisit neraca perdagangan, berarti kita lebih banyak impor daripada ekspor. Dan di tahun 2019 kita sudah cukup bisa memperbaiki, ekspor kita naik, sebenarnya turun juga ya. Maksudnya selisihnya antara ekspor dengan impor itu lebih tipis. Jadi kalau tahun 2017 defisit kita 8 juta US dollar, tahun 2019 defisit kita 3 juta US dollar. Nah, di tahun 2020 karena pandemi, bukan karena kita membatasi ekspor impor, tapi karena orang menahan untuk membelanjakan barang, nilai transaksi atau neraca perdagangan kita membaik menjadi surplus 21 miliar 21 juta US dollar. 2021 bagaimana? Nampaknya kalau ekonomi kita masih seperti ini, masih recovery, kita masih akan mengurangi impor karena di impor ini kita tidak berminat karena kita lebih baik menahan uang dalam jumlah tertentu untuk berjaga-jaga jikalau pandemi ini masih lama berlangsung. Nah, ini yang kita bahas untuk data-data makroekonomi di pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan dalam diskusi kelas, silahkan. Saya membuka forum diskusi. Kemudian sekali lagi, data-data yang tadi saya sampaikan, ini adalah review ataupun gambaran awal, karena kita akan perdalam itu secara spesifik dalam pertemuan-pertemuan tertentu. PBN, dan PDB, dan lain sebagainya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.